Selamat beribadah, selamat hari Minggu buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sebelumnya kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita tinggalkan semua yang di belakang kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, mari hari ini hati kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan hantarkan kami ke tempat ini Bapa dengan tidak kurang suatu apapun. Karena semua anugerah Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami boleh hari tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu dan haus Tuhan menyembah-Mu di tempat ini, bersekutu menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa-doa kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang setiap yang kami naik ke tempat ini, Tuhan Yesus sampai datang-Mu yang kudus, urapi setiap hati kami Bapa. Roh Kudus ambil alih pada kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah api Roh Kudus membakar setiap hati kami saat ini Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang masih di perjalanan Tuhan, Kau berkati mereka Bapa. Yang di rumah Tuhan Kau juga berkati, apapun yang menjadi alasan mereka, mari Tuhan ketuk hati mereka Bapa. Nama Tuhan saja dipermuliakan dalam setiap hati mereka Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu pada saat hari ini, Engkau kuasa-Mu turun tangan Tuhan untuk mengubah kami, memelihara hidup kami, mengubahkan setiap hati jiwa kami Tuhan, mengubahkan setiap hidup kami Tuhan Yesus, memulihkan kami, menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kuasa dari surga turun memberkati kami, mengurapi kami Bapa. Terpujilah Engkau. Biarlah Tuhan pujian kami saat ini Tuhan, kami naikkan datang-Mu yang kudus dan menjadi pujian yang harum, yang manis di hadapan-Mu Bapa. Persekutuan yang indah saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya bantu berdiri. Haleluya. Kita masuk dalam gerbang kudus Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Siapkan hati kita. Haleluya. Bersuka dengan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya
Menaikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita besarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Persiapkan hati kita Bapak Ibu. Haleluya. Hidup kamilah Tuhan jadi persembahan dan penyembahan yang terbaik bagi pada pagi hari ini. Biarlah semua Tuhan yang kami naik ke pagi hari ini menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pujian dan syukur kami
Itulah yang kami naikkan pagi hari ini. Sebab tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan yang kami sembahkan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Pujilah
Ishak, Allah Yakub, Elohim Adonai, Elohim Eloheinu Echad. Haleluya, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan Engkau curahkanlah roh kudusmu bagi kami. Kamilah rumah, kamilah bait kudus buatan tanganmu. Biarlah roh kudus tinggal di dalam kami dan mengurapi kami dan membaharui kami, sehingga kami dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru, yang terlepas dari segala dosa, yang terlepas dari segala kutuk, yang terlepas dari segala kebinasaan. Kamilah umatmu yang Kau materaikan dengan darahmu. Berkatilah kami Tuhan, hidupkanlah jiwa dan batin kami untuk menerima firman Tuhan yang akan hidup, yang berkuasa untuk mengendalikan seluruh kehidupan kami, untuk membentuk kami. Buang hati yang keras, berikan hati yang taat ya Tuhan, supaya kami dapat hidup dalam keselamatan dengan pikiran yang baru, dengan pikiran yang penuh hikmat, roh pengertian yang dari Allah, Roh Kudus, roh takut akan Tuhan. Urapilah kami supaya kami menikmati firman sebagai roti hidup, sebagai air hidup yang membawa kami sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Amin. Iya, siap kita menerima firman Tuhan hari ini? Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata taat, tidak ada kata patuh. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani asli itu hanya ada kata dengar. Jadi begitu orang mendengar, itu otomatis dia taat dan patuh. Beda, Indonesia ada kata patuhnya, ada kata taatnya. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani orang Yahudi tidak ada, hanya ada kata dengar. Makanya kalau engkau mendengarkan firman Allah, atau jika engkau mendengarkan suara Allah, jangan keraskan hati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah hari ini ya akan kita baca dari kitab Ibrani, ayatnya yang pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke 17, 18, 19. Iya, kita akan baca bersama-sama. Saya minta kita baca lewat monitor saja. Nanti kalau di HP masuk notif lain, nanti saudara iseng membukanya. Tidak usah saja. Firman Allah hari ini kita akan baca tidak berganti-gantian tapi bersama-sama. Mulai ayat 17, 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebutkan keturunan. Karena bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya.
Saudara, kita tahu Abraham itu bapa orang beriman. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen yang lari, yang menghindar dari Tuhan gara-gara persembahan. Dan ada berapa banyak orang Kristen yang katanya beriman dan yang katanya dia menyembah Allah, tapi selalu mengelak yang dari kata yang disebut korban. Kadang-kadang saya sempat berpikir, kenapa mesti ada persembahan? Kenapa Allah menghendaki? Kenapa Allah menghendaki? Kenapa Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya? Ternyata ini juga, saudara, yang seringkali membuat orang Kristen lari dari Allah. Begitu jumpa kata persembahan, begitu jumpa dengan kata berkorban atau berkorban kepada Tuhan. Nah, kebanyakan kita otaknya itu mulai berpikir bagaimana menghindar dari persembahan. Bagaimana kita mengelak seperti siapa? Di Alkitab Kisah Rasul pasal 5. Coba buka. Ada orang yang mencoba untuk lari dari kata persembahan ini. Kisah Rasul pasal 5 ayatnya yang pertama. Ya, Ananias dan Safira. Bisa diikuti? Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Silakan ayat 2. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai siapa? Ananias ini dukun penjahat. Ananias ini seorang yang rajin di gereja mula-mula, rumahnya tempat ibadah, dia ikut melayani. Tetapi mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Silakan ayat 4. Sama-sama ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudara, kenapa masih banyak orang Kristen yang masih mencoba ya? Nah, kenapa hatimu dikuasai iblis? Begitu kita sampai pada satu kata persembahan, begitu kita sampai pada titik berkorban, itu saudara, makanya kalau uang menjadi tujuan, saudara akan mengabdi kepada uang. Tapi kalau uang menjadi sarana, ada nggak di antara kita gagal memberi, padahal punya uang, pengen kali baju yang bagus, pengen kali baju yang kita idam-idamkan, begitu mau beli mahal, begitu mau beli mahal, padahal uangnya ada, dan dia memilih untuk tak jadi beli. Sebenarnya dia tidak punya tujuan untuk memiliki. Nah, saudara, tadi saya sempat menurut kenapa Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya. Kenapa persembahan Habel diterima Tuhan? Kenapa persembahan
Kain tidak diterima Tuhan. Nah ini kita, supaya Allah mengetahui isi hatimu. Apakah engkau benar-benar mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamon? Nah Ananias ini dikatakan, hai Ananias, kenapa engkau hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai? Dia berdusta sama Tuhan gara-gara apa coba? Gara-gara selingkuh? Gara-gara dia mencuri uang gereja? Gara-gara apa? Tidak mau memberi persembahannya kepada dia, memanipulasi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saudara di mana letaknya ini? Ya, nah lihat di dalam Lukas pasal, nah supaya kita lihat ternyata ada Allah lain yang mengendalikan kita. Ada Allah lain. Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Ya, nanti kita kembali lagi ke Abraham tadi. Lukas 16 ayat 13, sama-sama 2, 3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat kepada Allah dan kepada. Akhirnya kenyataan membuktikan, Ananias, engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, uang. Engkau akan memilih uang atau Allah, Mamon atau Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga dia mendustai, dan karena dustanya itulah dia kena kutuk. Saudara, itu makanya ini kalau saudara pernah melihat, ya begitu banyaknya kita lari dari persembahan seperti Ananias, seperti Kain, dengan segala macam alasan yang ada dalam pikiran kita. Nah saudara tahu kenapa? Karena sesungguhnya firman Allah itu tidak tertulis di dalam benak kita. Nah kembali lagi ya saudara kepada Ibrani tadi. Nah kita lihat di situ. Saya akan tunjukkan ayatnya kenapa Abraham mau mempersembahkan Ishak, padahal itu bukan persembahan yang murah. Abraham, anakmu yang tunggal kau berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Saudara, begitu firman itu sampai kepada Pak Torus, kepada Bapak Putri, kepada Pak Slitonga, maka akan muncul alasan dari pikiran kita. Sama dengan Ananias dan Sapira tadi. Begitu dia jual tanah, terus dia lihat uangnya, muncullah pikirannya. Dan ternyata pikiran itu adalah pikiran yang dikuasai iblis. Itu dosa besar atau dosa kecil? Hanya memanipulasi data. Apakah dia tetap memberi? Dia tetap memberi, tetapi atas dasar tipu-tipu. Kenapa engkau mendustai Tuhan? Nah hal inilah yang kita anggap selama ini satu hal yang biasa. Itulah yang ada di otak Ananias.
Itulah yang ada di otak Kain, sehingga persembahan Kain tidak diterima Tuhan, persembahan Habel diterima Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah persembahan ini bukan ciptaan gereja. Persembahan yang sesungguhnya lahir daripada penyembahan. Amin. Makanya dia disebut persembahan. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, apa arti menyembah Tuhan? Menjadikan Allah yang berharga, menjadikan Allah yang tertinggi dalam hidup kita. Saking tingginya nilai kita menyembah Tuhan, sampai iblis pernah berkata kepada Yesus, Yesus, seluruh kerajaan, kemegahan, kekayaan dunia kuberikan, asal engkau mau menyembah aku. Itu kata iblis. Dan ternyata apa yang dikatakan iblis itu dilakukan Ananias. Yesus nama. Ternyata apa yang dikatakan iblis dilakukan oleh Kain. Dan Habel tidak mau. Nah saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham, dan itu tentu persembahan yang sulit. Amin. Persembahan sulit kan? Itu memang sulit. Makanya banyak orang begitu bertemu dengan yang sulit mundur dia. Atau paling tidak bohong dia sama Tuhan. Atau paling tidak manipulasi dia. Karena sebenarnya uang itu menjadi tujuan kita. Kita mengabdi kepada uang, kita menghamba kepada uang. Nah, kenapa Tuhan menciptakan ada persembahan? Supaya kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satu Allah yang kepadanya kita mengabdi. Kalau dalam bahasa Ibrani yang hanya tidak ada kata taat ya, yang hanya kepadanya saja kita mendengar. Makanya kalau kita mendengar firman Allah, engkau jangan dengar lagi kata motivator itu. Kalau motivator mengajarkan apa? Oh, kalau kau mau sukses bermimpi dulu. Oh, kalau engkau punya masalah, anggap engkau tidak punya masalah. Itu kata motivator. Yang semuanya itu nggak sama dengan firman Tuhan. Apalagi kata motivator. Oh, anak jangan dipukul. Padahal Alkitab berkata, didik anakmu dengan rotan, supaya dia tidak menyusahkan engkau kelak. Tapi kata motivator jangan. Nanti anakmu trauma. Saudara, generasi yang disebut generasi boomer, ya, yang lahir di tahun 60 sampai tahun 70 itu fight. Nggak pakai sendal ke sekolah, nggak pakai tas ke sekolah, nggak pakai seragam ke sekolah, jalan kaki ke sekolah, nggak makan ke sekolah. Jadi nggak ya? Jadi nggak? Tapi kalau sekarang orang takut mendidik anaknya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kehilangan. Nah, ketika Allah berkata Abraham, ya, saya ulangi ayat tadi ya. Ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, diuji dengan cara apa? Mempersembah. Sadarkah saudara, setiap persembahan saudara itu ujian. Tapi kita sepele. Kita sangat sepele. Karena kita bukan penyembah ternyata. Saya tanya saudara, apakah persembahan yang nanti kita berikan ini lahir dari seorang penyembah yang tahu menghargai, yang tahu memberikan nilai tinggi kepada Tuhannya?
Kan saudara bisa tanya hati. Betapa beruntungnya kita kalau persembahan itu diterima Tuhan. Nah, jadi pertanyaan tadi belum dijawab. Mengapa Abraham mau melakukan persembahan yang sulit seperti itu? Yang rasa-rasanya gak mampu. Ananias baru jual tanahnya saja langsung menyimpang imannya. Ya, Abraham, Tuhan bilang anakmu. Nah, ayat 19. Kenapa? Apa alasan Abraham mau? Ayo baca ayat 19. Abraham mau karena 2, 3. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Kenapa dia mau? Mau atau tidak mau itu keputusan. Seperti Ananias, dia merubah pikirannya dengan mencari alasan tipu-tipu. Tetapi Abraham berpikir. Nah, dan makanya pikiran ini bisa memberontak, bisa taat, bisa cari alasan. Ya, nah saudara, dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun. Nah, Abraham itu mau mempersembahkan Ishak karena pikirannya sudah sampai pada titik kepercayaan bahwa Allah yang ku percaya itu, bahwa Allah yang ku imani itu, dia sanggup membangkitkan orang mati. Jadi kalau Ishak ini ku korbankan sama Tuhan, terus dia mati, Allah ku sanggup menghidupkan yang mati ini. Itu bukan mimpi, itu nalarnya, itu logikanya. Sehingga karena pikirannya sampai pada kuasa kebangkitan, dia lakukan itu. Tapi kalau pikiran kita tidak sampai kepada kemampuan ilahi, pikiran kita tidak sanggup, tidak sampai kepada kuasa kebangkitan, kita akan sama dengan Ananias. Bahkan kita sama dengan Habel, dengan Kain. Baca Kolose 3 ayat 2. Nah saudara, ya makanya bagaimana dengan pikiran kita yang selalu mencari alasan sehingga kita ingin mengelak dari persembahan kepada Allah. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2 ya. Coba Bang, ayat 1 dulu. Kolose 3 ayat 1, nanti ayat 2-nya kita baca sama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ingat ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, tidak bangkit sendiri, bangkitnya bersama Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan ayat 2, 2, 3. Nah, jadi ketika Allah bilang sama Abraham, Abraham, anakmu itu kau persembahkan. Oh Tuhan, kusangka persembahan itu cuma uang. Tuhan, kusangka persembahan itu cuma kambing, domba, lembu. Ternyata Allah juga meminta anakku sebagai persembahan. Ya suka-sukanya Allah. Memang kita tidak bisa mengatur Allah. Memang Allah itu minta disembah. Amin. Iya. Tetapi karena pikiran kita belum sampai kepada kebangkitan, karena kita takut rugi. Kalau ku kasih nanti anakku, ya tidak ada lagi Tuhan.
lebih baik aku nggak kasih. Daripada tidak punya, lebih baik punya satu. Jalan ini otak. Pasti banyak alasan saudara. Ketika saudara memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi siapa yang punya pikiran bersama dengan kebangkitan Kristus? Makanya Abraham, karena dia bangkit bersama Kristus, karena dia bangkit bersama Allah, dia percaya dan dia yakin secara pikiran. Pikiran itu nggak bisa didustai kalau nggak punya pengetahuan. Saudara, pikiran itu nggak bisa mengambil keputusan kalau dia sendiri nggak yakin. Makanya kita pilih untuk selalu menghindar. Karena ternyata kita nggak sefrekuensi dengan Tuhan. Artinya tidak bangkit bersama Tuhan. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau benar-benar bangkit bersama Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Oh, kita selalu berkata, oh Tuhan akan menggantikan 30 kali lipat 60. Benar. Itu memang benar. Dan pikiran Abraham sampai ke situ. Dan dia tidak merasa ada sedikit pun rasa rugi, rasa sayang sama dirinya. Tidak ada. Nah, siapa yang disebut dengan orang percaya itu? Siapa yang disebut dengan orang beriman itu? Padahal Abraham menjadi percaya sama Tuhan di umur 75 tahun. Dan ketika peristiwa ini terjadi, itu diperkirakan umur Ishak sekitar 11 tahun. Jadi umur Abraham waktu itu, umur kepercayaan Abraham pada waktu itu sekitar 36 tahun. Sekitar 36 tahunlah baru umur kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi dia sudah siap melakukan apapun yang diminta Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara, kita kebanyakan pikiran ini justru membantah Tuhan. Begitu sampai pada titik persembahan, begitu sampai pada titik pengorbanan, begitu sampai pada titik melayani Tuhan, begitu sampai pada titik mengasihi Tuhan, kita nggak sama lagi dengan Tuhan. Tapi kita maunya menerima. Saudara, Abraham menerima Ishak di usianya yang ke-100 tahun. Setelah 25 tahun kepercayaannya. Dan Abraham menyerahkan Ishak kepada Allah sebagai persembahan di umurnya ke-111 tahun. Dan umur kepercayaan sekitar 36 tahun. Ayo, berapa lama kita jadi orang Kristen? Siapa yang pernah yakin dalam hatinya Tuhan meminta yang berharga dalam hidupnya? Kita sepertinya sama dengan Kain. Kenapa Habel berbeda dengan Kain? Padahal Kain itu seniornya, Kain itu abangnya, tapi dalam persembahan dia nggak mau sama dengan abangnya. Dia nggak mau ikut-ikutan normatif. Jadi persembahan ini bukan sekedar angka, tapi harus lahir seorang menyembah Allah. Nah, kenapa Abraham itu satu frekuensi dengan Tuhan? Kenapa dia memiliki pikiran yang mampu memiliki kebangkitan? Anakku mati bisa hidup lagi. Sampai nalarnya ke sana. Pikiran, pengetahuan, logikanya sampai kepada semua rencana Tuhan. Saudara, itu bicara tentang tujuan. Ada nggak di sini yang mau pulang kampung?
Begitu pesan bus, tujuanmu mau kemana? Mau ke Sibolga. Sampai di loket bus ternyata ongkosnya mahal. Naik ongkos. Tapi karena saudara tujuannya ke Sibolga, beli nggak tiketnya? Karena punya tujuan. Tapi kalau saudara punya tujuan, udahlah, nggak jadilah. Kapan-kapan aja. Nah sebenarnya saudara punya niat nggak sih menjadikan surga sebagai tujuan? Nah, saudara lihat, kenapa Abraham mau? Sehingga pikirannya memiliki pikiran kebangkitan Kristus yang bisa mengalahkan kematian, yang bisa mengalahkan kemiskinan. Masih ada nggak di antara kita yang berpikir kalau memberi persembahan itu rugi? Halo? Nah itu bahaya. Masih ada nggak? Tanya hati kita. Masih ada nggak kalau ku kasih berkurang? Kalau ku kasih jadi tidak ada lagi samaku? Masih ada yang berpikiran begitu? Saudara perlu belajar. Ya kita lihat ya, ibu janda. Nah, sampai dibikin lagu sama orang. Tetapi lagu ini dipakai orang untuk melegalkan persembahannya yang sedikit itu. Sembahan kami sedikit sekali. Bos, dinyanyikannya lagi. Nggak tahu saya siapa yang menciptakan lagu. Nggak usah diciptakan lagi. Sehingga ketika orang menyanyikan lagu itu dia setuju. Padahal janda ini memberikan persembahan 2 peser dari semua harta benda kekayaan yang dia punya. Dijumlahkan 2 peser. Itu diberikannya kepada Tuhan. Kalau pikiran ibu janda tidak sampai kepada kuasa kebangkitan, bahwa ketika aku memberikan sehingga kosong, nol, tidak ada, Allah sanggup mengisi pundi-pundiku. Ketika Abraham memberikan anaknya yang tunggal sehingga dia tidak punya anak lagi, dia berpikir di Allah sanggup menghidupkan yang mati. Begitu. Itu namanya persembahan. Amin. Nggak amin juga nggak apa-apa, saudara. Ragu-ragu juga nggak apa-apa. Karena ini saya tahu ini nggak nyaman di otak kita. Itu karena latah saya saja bilang amin. Jangan saudara merasa nanti kalau aku bilang amin pendeta jadi ngambek. Nggak mau khotbah lagi. Ya. Jadi dibikin lagu itu. Jadi orang ngasih Tuhan. Nah ini yang bahaya, saudara. Tuhan terima. Siapa bilang Tuhan terima? Sedangkan Isa saja nggak diterima Tuhan kok. Diikat sama Abraham, dihidupkan api, diambilnya goloknya. Ketika dia mau sembelih, malaikat teriak, Abraham, jangan kau sentuh anak itu. Hari ini aku tahu ternyata engkau orang yang takut akan Allah. Baru sekali itu Tuhan bilang ketika dia menguji Abraham dengan kata persembahan. Jadi gak Abraham menyembelih anaknya? Karena dilarang sama malaikat. Kenapa dilarang? Karena disitulah Tuhan tahu isi hatinya, bahwa dia tidak mengabdi kepada uang, dia tidak mengabdi kepada harta, dia hanya mengabdi kepada Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Sekarang di dalam persembahan ini, ketika engkau lari dari kenyataan, berarti engkau sedang mengabdi kepada Mammon. Kepada siapa? Mammon.
Saudara, saya tahu banyak di YouTube. Oh, jangan memberi persembahan persepuluhan. Saudara bisa bayangkan, itu pendeta makan dari mana? Ya, coba saudara buka ya. Galatia 6 ayat 6. Saya banyak dengar itu. Gara-gara YouTube sekarang pendeta jadi-jadian banyak. 1/10 itu masih sedikit. Galatia 6 ayat 6. Coba buka be. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman sebagai sesuatu yang ada padanya dengan memberikan pengajaran. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Allah, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ya, hamba Tuhan itu memang harus hidup dari yang dikerjakan. Ya. Saya mendengar pendeta apa itu yang di GS apa itu yang di SCBD itu. Ada berapa banyak pendeta yang mereka biayai walaupun tidak gereja dia. Gara-gara banyak pendeta jadi-jadian, gak tahu dia pendeta atau bukan. Jangan kembali berikan perpuluhan kepada gereja. Nanti pendeta ini, nanti pendeta ini, nanti pendeta. Terus kemana? Kasih aja sama orang miskin. Terus pendetamu makan apa? Terus dia bayar uang sekolah anaknya dari mana? Terus apakah hamba Tuhan itu harus bekerja? Tuhan bilang gak boleh. Nggak boleh. Kalau ustaz nggak apa-apa, kalau buya nggak apa-apa, pendeta nggak boleh. Supaya dia fokus sama Tuhan. Ada lagi yang nggak kawin, pastor nggak boleh kawin, nggak boleh kerja. Nah itu lebih parah lagi. Udah nggak kawin, nggak punya anak, nggak kerja, terus cuma nggak ngasih apa-apa. Dia ngasih firman, terus dia mau makan apa? Karena orang lari dari persembahan tadi. Satu lagi saudara, 1 Korintus 9 ya. Coba lihat lagi. Sebentar saya cari ayatnya. Ayat 13. Nah coba mulai 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Amin. Nah, masa pendeta melayani dari tempat kudus terus dia dapatnya dari barang, dari memulung? Tega itu. Saya menyelesaikan persoalan di daerah Terang. Seorang ibu pendeta, dia mencuri di warung karena nggak ada duit. Waktu itu saya masih ketua PGPI. Saya dipanggil. Ada yang ngasih tahu saya langsung datang. Dan yang punya warung ini Pak RT. Pak RT cukup bijak, dia tidak akhirnya dia disuruh pindah. Pendeta ini dan istrinya disuruh pindah. Saudara, kita ganti hasil curiannya itu. Tidak seberapa. Saya nangis. Kenapa? Tidak ada lagi persembahan.
Karena orang lari semua dari persembahan. Banyak alasan kita, bercabang pikiran kita. Satu hari ada pendeta begitu dia dapat duit, enggak dari gereja, ada semua, dia bikin keramik. Karena gereja ada dibikin keramik, dia bikin keramik di rumah. Sudahlah jemaat tidak memberikan persembahannya. Dari mana uang inang beli keramik ini? Dari mana Bapak Gembala punya uang beli keramik? Jahat nggak? Pinjamlah aku duitnya. Dilihatnya pendeta dapat berkat di keramik, ada lagi sisanya enggak? Dari mana wakil biar ku pinjam? Bukan yang memberi persembahan. Ayat 14. Ayat 14, coba baca saudara. 2, 3. Amin. Bapak Sutomo ada pensiun. Dulu bekerja di tentara, dapat gajinya dari Satpol PP, Pak. Enggak kan, Pak? Bapak terima dari kantor TNI AD kan? Karena di situ dia kerja. Nah, Bapak Enos kerja di mana? Terus terima duitnya dari Bank Mandiri. Ya kan? Orang dia pegawai kantor. Saya lupa kantornya. Iya, Pak Sujudin punya kebun sawit kan? Dapat gajinya dari situ kan? Bukan dari kebun sebelah kan? Kalau dari kebun sebelah kan bahaya ya Pak. Ya Pak Putri kerjanya di Ciliandra kan? Terus dapat gajinya dari PT Johar. Mana lah bisa? Mana lah paten? Nah, dia memberitakan Injil. Saya lihat itu ada di Bali atau di mana itu, pendeta masih memulung. Saya berdoa itu nangis ya. Silakan searching di Google, masih ada. Di Bali, saudara, dia memulung. Dia ngumpulin barang bekas. Dia memberitakan Injil, tapi dapat duitnya dari kaleng-kaleng, dari kara-kara. Kenapa? Orang lari semua dari persembahan itu. Banyak alasan karena pikiran mereka belum sampai kepada pikiran kebangkitan Kristus. Memang ada pendeta yang lari. Memang ada, semua kita bisa dicobai oleh duit. Makanya saudara, orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Kalau dia tidak memberitakan Injil ya jangan. Tidak usah. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibu janda tadi memberikan 2 peser. Karena dia tahu orang yang memberitakan Injil harus dapat. Walaupun aku hanya punya 2 peser, walaupun dia hanya punya 2 peser, dia tidak punya alasan apapun. Dia tidak punya alasan untuk menolak, tidak memberi persembahan. Dia berikan. Sehingga Yesus berkata, dari semua orang yang hadir, hanya ibu janda inilah memberikan yang paling besar. Karena dia memberi bukan karena kelebihan, dia memberi karena kekurangan. Itulah pikiran yang lurus. Karena pikirannya mati bersama Kristus, pikirannya juga bangkit bersama Kristus. Amin. Sebenarnya kita bersyukur enggak? Senang atau bangga atau bersuka cita ketika Tuhan tangkap persembahan yang 2 peser, daripada Tuhan bilang, kenapa engkau mendustai? Saudara sadar gak?
Ketika kita memberi, Tuhan Maha tahu. Tuhan bilang ini dusta, ini Kain, ini yang memberi ini Ananias dan Sapira. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya anak-anak saya ini kita latih memberi, dilatih saudara, sampai pikiran ini benar-benar satu frekuensi dengan kebangkitan Kristus, bisa melewati kemiskinan, bisa melewati kematian. Itu pikiran yang kebangkitan. Amin. Bisa melewati kematian saja dilewati, apalagi kemiskinan. Ketika saudara memberi, saudara takut miskin, pikiranmu belum dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Ketika engkau memberi, engkau takut rugi, pikiranmu masih belum bisa dibangkitkan bersama pikiran Kristus. Belum bisa mengalahkan kematian, apalagi mengalami kerugian, kekurangan. Siapa yang ingin lepas dari kekurangan, siapa yang ingin lepas dari kemiskinan, dia harus bisa bangkit bersama Kristus. Karena kebangkitan itu adalah bukti kuasa bahwa kematian sudah dikalahkan. Amin. Apalagi kemiskinan, apalagi kerugian. Makanya Abraham tidak takut mempersembahkan Ishak, karena yang mati saja bisa dihidupkan. Dia serahkan Ishak itu atas dasar pikiran. Saudara, yang terakhir, apakah saudara umat Tuhan? Ya, kita baca apakah firman itu sudah tertulis di otak kita? Ibrani 10 ayat 16. Nah, kita baca ya. Ada 2 ayat kita baca ini nanti. Ibrani 10 ayat 16. Ayo kita baca. Ibrani 10 ayat 16, 2, 3. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam dan menuliskannya. Nah, aku akan menuliskan, aku akan menaruh, berbahagialah orang yang menaruh firman Tuhan di dalam hatinya. Dan Allah menuliskan, mengukir, memahat firman Allah itu di mana? Di logika kita, di akal kita. Tapi tidak tertulis di dalam otaknya Kain, tidak tertulis dalam otaknya siapa tadi? Anani. Terserahlah di otak saudara, saya nggak tahu tertulis apa tidak. Kalau nggak tertulis, kita akan jadi pembantah. Yesus, aku mau ikut engkau. Kemanapun saja engkau pergi, aku mau ikut. Apa kata Yesus? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi saya nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Datang murid, aku pulang dulu ya Yesus. Ada keluarga aku meninggal. Siapa yang dulu pernah punya alasan ada keluarga meninggal? Ada opung meninggal, alasan gak ikut. Ya. Itu murid-murid konyol itu. Iya. Kenapa enggak sekolah? Ada yang meninggal di kampung, padahal enggak ada. Kenapa enggak kerja? Ada yang ingin meninggal. Memang kayak meninggal yang dibilangnya itu. Masuk di Alkitab juga. Yesus bilang, biarlah orang mati meninggalkan orang mati. Enggak enak. Karena pikirannya tadi belum sama dengan pikiran Kristus. Jadi sebenarnya siapa yang disebut umat itu? Yang disebut umat ini jujur. Yang disebut umat Allah, yang firman Allah tertulis di dalam otak, dan yang persembahannya diterima Tuhan. Itu baru umat, baru milikku, kata Tuhan. Inilah kepunyaan.
ayatnya yang terakhir. Yeremia 31 ayat 33. Ayo kita baca bersama-sama. Yeremia 31 ayat 33. 2, 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi. Siapa yang jadi umat? Yang tertulis. Yang tertulis dalam hatinya, yang tertulis dalam pikirannya. Amin. Siapa yang jadi umat Allah? Kain atau Habel? Persembahan yang diterima Tuhan, persembahan Habel. Sampai darahnya pun yang menetes dipukul sama Kain itu masih bicara. Persembahan Kain diterima Tuhan. Siapa yang jadi umat? Yang Tauratku tertulis, termatrai dalam akal budinya, dalam batinnya. Amin. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Anugerahmu jadi peri. Ya itulah. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Renungkan firman Allah ini. Terlalu banyak alasan kita. 1000 alasan muncul ketika Tuhan menghendaki persembahan maupun persepuluhan. Mari kita samakan. Jikalau engkau umat Allah, berarti persembahanmu diterima Tuhan. Arahkan mata saudara kepada kekuatanku. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Dalam berkat-Mu lebih bisa ku tak mengerti.
Mari kita berdoa, saudara. Dia Allah, Dia menghendaki persembahan. Allah tidak hanya menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan persembahan. Karena Allah tidak bisa menyembah dirinya. Saudara saya, jangan jadi seperti Kain. Persembahannya ditolak Tuhan. Jangan seperti Ananias. Taruhlah pikiran kita di kebangkitan. Pikirkanlah perkara di atas. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kau tidak bisa mengabdi kepada uang dan kepada Tuhan. Engkau pasti akan meninggalkan Tuhan dan mengabdi kepada uang. Atau engkau akan meninggalkan uang dan mengabdi kepada Tuhan. Silakan saudara pilih hari ini. Silakan saudara ambil keputusan. Yudas memilih untuk mengabdi kepada uang. Dia hianati Yesus. Ternyata dia tidak pernah menuhankan Yesus. Yudas seorang murid yang berkhianat karena uanglah yang menjadi Tuhan. Silakan saudara pilih hari ini. Sebelum kita nanti berikan persembahan, apakah persembahan saudara lahir dari seorang yang menyembah? Apakah persembahanmu itu karena firman itu sudah tertulis di dalam pikiran, sehingga dengan sadar, dengan logika dan alat engkau memberikannya, karena engkau punya pikiran yang bangkit bersama Kristus. Jangan lagi main-main dengan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jamah kami Tuhan hari ini, karena Engkau sendiri yang menentukan persembahan. Engkau sendiri yang meminta Ishak kepada Abraham. Terimalah Tuhan persembahan. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kami terima
tubuh dan darah Yesus. Kami terima korban dari anak domba. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati, kuduskan tubuh kami untuk menerima darah, menerima tubuh dari Yesus yang sudah berkorban untuk kami. Supaya kami juga Tuhan bisa berkorban untuk Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, dan kami menerima Yesus sebagai Roh Tuhan yang hidup. Amin. Baik, kita nyanyikan lagu tadi. Kita nyanyikan lagu tadi. Mata kami tertuju pada Tuhan. Mata
persembahan. Sudah terlebih dahulu Yesus menjadikan dirinya persembahan. Sebelum kita berkorban kepada Tuhan, sudah terlebih dahulu Yesus dikorbankan untuk kita. Itulah makna menyembah. Dan itu juga makna penebusan. Berikanlah hidupmu kepada Allah. Pakailah pikiran Kristus yang sudah dibangkitkan. Jangan engkau mendustai Roh Kudus. Bersyukurlah hari ini kalau persembahan kita, penyembahan kita diterima Tuhan. Jadilah umat Tuhan yang di dalam pikirannya tertulis firman Allah, yang di dalam hatinya tertulis firman Allah, sehingga kita menjadi umat yang diakui Tuhan karena persembahan kita diterima Tuhan. Haleluya. Angkatlah roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang sudah dikorbankan untuk kita, supaya kita juga mati bersama Kristus, kita juga bangkit bersama Kristus. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mengorbankan tubuhnya, terimalah roti ini sebagai tubuh Kristus. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan kita. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus terimalah anggur ini sebagai darah nyawa anak domba Allah yang menebus kita dari segala kebinasaan, dari segala kutuk, dari segala kebodohan. Dalam nama Yesus kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima Yesus sebagai penebus
kami yang sudah mengorbankan diri. Jadi karena kami umat-Mu ya Tuhan, yang juga mengerti berkorban, memberikan persembahan yang terbaik, kiranya Kau terima persembahan kami hari ini. Suatu kebanggaan, satu berkat yang besar apabila semua yang kami persembahkan sampai kepadamu. Karena kami umat-Mu, karena kami umat-Mu, maka Engkau menerima persembahan kami. Karena kami umat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, sehingga kami memberikan persembahan kami. Terimalah Tuhan, karena inilah persembahan yang hidup, yang bisa menjadi berkat 30, 60, 100 kali lipat. Karena inilah persembahan yang hidup, yang mati pun bisa menjadi hidup, yang tidak ada menjadi ada. Sungguh kami bangga kalau persembahan kami diterima Tuhan, seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Karena Abraham tahu yang mati bisa dibangkitkan, apalagi yang kurang, yang berkekurangan, apalagi yang miskin. Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban bagi hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, uang kami, hasil kerja kami, karena kami tahu Tuhan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Engkau berhak menerima persembahan itu. Engkau berhak Tuhan, Engkau sangat berhak. Dan kami tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan, biar itu menjadi berkat yang harum di hadirat Tuhan. Terimalah Tuhan, karena yang kami berikan ini bukan seperti yang Kain berikan, bukan juga seperti Ananias berikan. Kami berikan dengan tulus dan mengasihi Tuhan. Terimalah Tuhan, karena ini akan jadi berkat yang luar biasa, akan jadi kebangkitan bagi kami, akan menjadi kelimpahan bagi kami. Karena pikiran kami adalah pikiran yang dibangkitkan. Dalam nama Yesus, amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan.